sunyi sekolah tua ini. Hanya ada satu tempat yang tidak pernah benar tidur. Ini bukan tentang hantu biasa. Ini tentang sebuah janji kengerian, tertulis di bilik terakhir toilet di ujung koridor. Debu dan bau apak adalah tirai penyambut. Tapi yang paling menakutkan adalah gambar itu. Simbol yang muncul tanpa diketahui pada dinding bilik nomor 3. Sebuah goresan kasar, seolah digambar dengan kuku yang patah. Simbol yang berubah, kadang seperti wajah muram, kadang hanya garis patah yang tak berarti. Legenda mengatakan, gambar ini adalah segel. Segel yang mengunci sesuatu yang sangat lapar di balik porselen dingin itu. Dan inilah inti dari misteri ini. Siapapun yang berani menyentuh, apalagi menghapusnya, akan membayar mahal. Keesokan harinya, bangku mereka kosong. Tas mereka tetap ada di kelas. Tapi mereka hilang. Lenyap seolah tak pernah terdaftar di dunia ini. Tidak ada sidik jari, tidak ada jeritan, hanya ruang kosong yang ditinggalkan dan sebuah dinding yang bersih kembali. Para guru menyebutnya drop out. Polisi menyebutnya kasus hilang tanpa jejak. Kami menyebutnya ritual penghapusan. Tapi, mengapa gambar itu terus muncul? Dan siapa yang menggambarnya pertama kali? Beberapa percaya itu adalah korban yang mencoba memperingatkan kita. Yang lain meyakini itu adalah umpan. Umpan yang dibuat oleh entitas penunggu untuk memancing jiwa-jiwa penasaran. Satu insiden di tahun 2005 menjadi klimaks. 3 siswa SMP berani bertaruh. Siapa yang menghapus akan dianggap paling pemberani. Malam itu, hanya ada senter redup dan tawa gugup yang memecah keheningan yang mencekam. Adi yang paling sombong mengeluarkan kain basah. Dengan napas tertahan, ia mengarahkan tangannya ke bilik nomor 3. Begitu kain itu menyentuh dinding, udara di ruangan itu terasa tebal, seperti lumpur yang dingin. Suara mendesis perlahan muncul, bukan dari pipa bocor, tapi dari lubang ventilasi. Seperti bisikan kemarahan yang tertahan. Adi menghapus, menggosoknya hingga bersih. Keberaniannya berubah menjadi teror saat ia melihat bayangan yang bergerak di bawah pintu bilik. Bayangan itu tidak memiliki kaki. Ia merayap, bukan berjalan. Dan bayangan itu semakin panjang, mendekati kaki Adi. 2 temannya lari, meninggalkan Adi sendiri. Mereka mendengar teriakan yang terputus, seperti tenggelam di air. Mereka menunggu hingga pagi. Mereka kembali ke tempat itu. Toilet itu sunyi. Bau apak kembali normal. Dinding di bilik nomor 3 bersih. Bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Tak ada bekas kain basah, tak ada sisa kapur. Dan Adi? Ia hilang. Tidak ada yang pernah menemukannya. Tidak ada jejak. Hanya tas ransel yang tertinggal di gerbang sekolah. Kami mencoba mencari jawaban. Kami menemukan catatan lama yang menyebutkan penghapus segel. Entitas yang muncul hanya jika penghalangnya dihilangkan. Gambar itu bukan kutukan. Gambar itu adalah penahanan. Dan Adi telah melepaskannya. Kisah ini terus berulang. Gambar itu akan selalu muncul. Dan godaan untuk mengujinya selalu ada. Jika Anda melihat gambar itu hari ini, di bilik yang sunyi dan gelap, apakah Anda akan berani menyentuhnya? Karena begitu Anda menghapus, bukan hanya gambar itu yang hilang, tapi juga diri Anda sendiri. Jika cerita ini membuat bulu kuduk Anda berdiri, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di bayangan berikutnya.